Selamat datang di pelajaran matematika hari ini. Kali ini kita akan memasuki dunia bangun ruang sisi datar. Ada apa aja sih di dalamnya? Mari lihat 4 bangun ruang di depan kita. Apakah kalian sudah tahu bangun apa sajakah itu? Untuk lebih mengenalnya, yuk simak bersama-sama. Pertama-tama, mari kita kenali bangun ruang 3 dimensi yang dinamakan kubus. Apa sih kubus itu? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Selanjutnya, kita akan mengenali sifat-sifat kubus. Di antaranya yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama besar, 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, dan 12 buah bidang diagonal. Dari sifat-sifat tadi, kita berpindah ke unsur-unsur kubus. Di antaranya yaitu titik sudut, yaitu titik pertemuan antara 3 buah garis rusuk kubus dan 3 buah bidang sisi kubus. Setiap kubus mempunyai 8 titik sudut. Perhatikan gambar kubus ini. Yang merupakan titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Rusuk kubus adalah garis-garis kerangka pembentuk kubus. Sebuah kubus memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. Sisi kubus adalah bidang permukaan yang membatasi suatu kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi dan memiliki 3 pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya, yaitu sisi ABFE sama dengan sisi DCGH, sisi ABCD sama dengan sisi EFGH, sisi BCGF sama dengan sisi ADHE. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang terbentuk jika kita menarik garis lurus pada setiap bidang kubus dari titik-titik sudut yang saling berhadapan, sehingga dalam sebuah kubus terdapat 12 diagonal bidang, yaitu AF, DE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BD, EG, dan HF. Diagonal ruang adalah suatu garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang saling berhadapan di dalam ruangan kubus. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Bidang diagonal adalah sebuah bidang yang terbentuk oleh 2 garis diagonal bidang sisi dan 2 garis rusuk kubus yang sejajar. Setiap kubus mempunyai 6 buah bidang diagonal yang semuanya berbentuk persegi panjang, yaitu ACGE, AFGD, CDEF, BFHD, dan BEHC. Nah, setelah kita mengenali kubus, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan pada kubus. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung volume pada bangun ruang kubus. Untuk menghitung volume kubus, yaitu dengan mengalihkan ketiga sisinya, atau dapat dirumuskan volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Untuk lebih memahami cara menghitung volume kubus, mari kita coba soal berikut ini. Ani membawa kado ulang tahun untuk Winda. Kado tersebut berbentuk kubus dengan panjang rusuk kado tersebut adalah 22 cm. Hitunglah volume kado tersebut. Kita ketahui bahwa panjang sisi kubus tersebut adalah 22 cm. Maka dengan menggunakan rumus volume kubus, maka volume adalah sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu 10.648 cm3. Jadi, volume kado tersebut adalah 10.648 cm3. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menambahkan luas setiap sisinya. Karena kubus memiliki 6 sisi, maka luas permukaannya adalah 6 dikalikan dengan luas setiap sisinya, atau dapat dirumuskan 6 dikali dengan sisi kuadrat.
Nah, itu tadi pengenalan bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Jika belum, bisa diulangi lagi ya sampai paham. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu balok? Untuk lebih mengenalnya, yuk kita bahas. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Balok memiliki sifat-sifat yaitu memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama atau 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut. Dari sifat-sifat tadi, kita berpindah ke unsur-unsur balok, diantaranya yaitu titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 buah garis rusuk balok dan 3 buah bidang sisi balok. Setiap balok mempunyai 8 titik sudut. Perhatikan gambar balok di samping, yang merupakan titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Rusuk balok adalah garis-garis kerangka pembentuk balok. Pada sebuah balok memiliki 12 buah rusuk. Perhatikan gambar balok di samping. Yang merupakan rusuk adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. Sisi balok adalah bidang permukaan yang membatasi suatu balok. Balok memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Pasangan tersebut adalah sisi ABFE sama dengan sisi DCGH, sisi ABCD sama dengan sisi EFGH, sisi BCGF sama dengan sisi ADHE. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang terbentuk jika kita menarik garis lurus pada setiap bidang balok dari titik-titik sudut yang saling berhadapan. Sehingga dalam sebuah balok terdapat 12 diagonal bidang, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, AC, BD, EG, dan HF. Diagonal ruang adalah suatu garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang saling berhadapan di dalam ruangan balok. Sama seperti kubus, setiap balok memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Bidang diagonal adalah sebuah bidang yang terbentuk oleh 2 garis diagonal bidang sisi dan 2 garis rusuk balok yang sejajar. Setiap balok mempunyai 6 buah bidang diagonal yang semuanya berbentuk persegi panjang, yaitu ACGE, AFGD, CDEF, BFHD, dan BEHC. Nah, setelah kita mengenali balok, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan pada balok. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung volume pada bangun ruang balok. Untuk menghitung volume balok, yaitu dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Atau dapat dirumuskan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk lebih memahami cara menghitung volume balok, mari kita coba soal berikut ini. Ukuran rusuk-rusuk sebuah balok adalah 16 cm, 10 cm, dan 8 cm. Jika rusuk-rusuk balok tersebut diperkecil menjadi setengah kali dari ukuran semula, maka volume balok yang terjadi adalah, karena diperkecil setengah kali semula, maka ukuran rusuk balok menjadi 8 cm, 5 cm, dan 4 cm. Sehingga V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. V sama dengan 8 dikali 5 dikali 4 sama dengan 160 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 160 cm kubik. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang balok. Untuk menghitung luas permukaan balok, yaitu dengan menambahkan luas setiap sisinya.
Karena balok memiliki 6 sisi, maka luas permukaannya adalah panjang dikali lebar ditambah dengan panjang dikali tinggi ditambah dengan lebar dikali tinggi, kemudian dikalikan dengan 2. Atau dapat dirumuskan dengan 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, itu tadi pengenalan bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Jika belum, bisa diulangi lagi ya sampai paham. Bangun ruang yang ketiga adalah limas. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu limas? Untuk lebih mengenalnya, yuk kita bahas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga dengan titik puncak yang saling berhimpit. Limas memiliki N ditambah 1 sisi, 2 N rusuk, dan N ditambah 1 titik sudut. Selanjutnya, limas memiliki unsur-unsur diantaranya titik puncak, titik sudut, sisi tegak, dan alas. Limas memiliki banyak jenis berdasarkan bentuk alasnya, diantaranya yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Nah, setelah kita mengenali limas, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menghitung volum dan luas permukaan pada limas. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung volum pada bangun ruang limas. Volume limas yaitu 1/3 dari luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Selanjutnya, untuk lebih memahami cara menghitung volume limas, mari kita coba soal berikut ini. Sebuah limas memiliki bentuk alas segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Apabila tinggi limas 12 cm, berapakah volume limas tersebut? Diketahui panjang sisi sama dengan 10 cm, tinggi limas sama dengan 12 cm. Luas alas limas segitiga sama sisi yaitu luas segitiga sama dengan 1/4 akar 3 kali S kuadrat. Luas segitiga sama dengan 1/4 akar 3 kali 10 cm kuadrat. Luas segitiga sama dengan 25 akar 3 cm kuadrat. Volume limas yakni V sama dengan 1/3 kali luas segitiga kali T. V sama dengan 1/3 kali 25 akar 3 cm kuadrat kali 12 cm. V sama dengan 100 akar 3 cm kubik. Jadi, volume limas tersebut adalah 100 akar 3 cm kubik. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang limas. Luas permukaan limas dapat dihitung dengan menjumlahkan luas alas dan jumlah luas sisi tegaknya. Nah, itu tadi pengenalan bangun ruang yang ketiga, yaitu limas. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Jika belum, bisa diulangi lagi ya sampai paham. Bangun ruang yang terakhir adalah prisma. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu prisma? Untuk lebih mengenalnya, yuk kita bahas. Prisma adalah salah satu bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen atau sama dan sebangun dan sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas atau tutup. Selanjutnya, prisma memiliki unsur-unsur diantaranya tinggi, sisi atas, sisi bawah atau alas, dan sisi tegak. Prisma memiliki banyak jenis berdasarkan bentuk alasnya, diantaranya yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, setelah kita mengenali prisma, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan pada prisma. Volume prisma yaitu luas alas dikalikan dengan tingginya, dapat dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, untuk lebih memahami cara menghitung volume prisma, mari kita coba soal berikut ini. Diketahui panjang AC sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm, dan BE sama dengan 46 cm. Maka, berapakah besar volume prisma tersebut? Diketahui BC sama dengan alas sama dengan 9 cm. AC sama dengan tinggi alas sama dengan 12 cm. BE sama dengan tinggi sama dengan 46 cm. Ditanya volume.
Luas alas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Luas alas sama dengan 1/2 dikali 9 dikali 12. Luas alas sama dengan 54 cm². Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan luas alas dikali BE. Volume sama dengan 54 dikali 46. Volume sama dengan 2484 cm3. Jadi, volume prisma tersebut adalah 2484 cm3. Sekarang, mari kita pelajari cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang prisma. Luas permukaan prisma dapat dihitung dengan menjumlahkan 2 kali luas alas dan luas selimutnya. Atau dapat dirumuskan dalam kurung 2 kali luas alas ditambah dalam kurung luas selimut. Itu tadi pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, limas, dan prisma. Bangun ruang 3 dimensi sangat penting dalam dunia nyata. Mereka digunakan dalam desain bangunan, produksi barang, bahkan dalam seni. Mereka memungkinkan kita untuk merancang dan memahami dunia sekitar kita dengan lebih baik. Nah, sudah paham kan sekarang? Mudah bukan? Wah, matematika sangat menarik ya, karena bangun ruang tadi sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Semoga pengenalan tadi semakin menambah pengetahuan kita mengenai bangun ruang ya. Demikian video animasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.